dan penyebabnya itu penyumbatan, penyempitan, serta pecahnya pembuluh darah menuju otak sehingga asupan darah dan oksigen menuju otak semakin menurun, menyebabkan sel-sel saraf otak tidak berfungsi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi Isni Safira. Nah, adapun gejalanya yaitu kelumpuhan pada wajah, senyum asimetris dan sulit berbicara, penglihatan kabur, kepala pusing tiba-tiba dan kebingungan mendadak, lumpuh pada sebelah tangan dan kaki, kehilangan keseimbangan atau kesadaran tiba-tiba. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Fatona. Stroke di Indonesia. Stroke di Indonesia terjadi ketika pasukan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurangnya akibat penyumbatan, stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Prevalensi stroke di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur kurang dari 15 tahun tertinggi 14,7% dan terendah 4,1%. Berdasarkan prevalensi nasional, stroke 10,9% per mil. Nah, adapun periode emas penanganan stroke akan dijelaskan oleh Rahmat Abadi. Selanjutnya ada periode emas penanganan stroke. Kurang dari 4,5 jam sejak awal muncul gejala hingga mendapatkan penanganan stroke di rumah sakit 2 jam maksimal. Gejala serangan stroke terus dibawa ke rumah sakit 2,5 jam maksimal. Pemeriksaan dokter terus di CT scan dan penguatan. Bila lebih dari 4,5 jam, maka berpotensi menimbulkan cacat permanen atau berisiko kematian. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Hajra Warwati Harina. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Adapun pencegahan stroke, yang pertama itu makan makanan yang sehat. Contohnya yaitu minum susu, makan teratur. Nah, selanjutnya itu olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur di sini yaitu contohnya lari pagi. Nah, selanjutnya itu jangan merokok. Jangan merokok di sini yaitu hindari mengkonsumsi tembakau karena itu mengakibatkan gangguan kesehatan pada paru-paru, ginjal. Nah, yang selanjutnya itu hindari stres. Nah, apabila kita stres, kita hanya melakukan menghibur diri kita sendiri. Contohnya itu pergi jalan-jalan. Nah, yang selanjutnya itu cek kesehatan rutin. Cek kesehatan rutin di sini yaitu mendeteksi penyakit secara dini dan melakukan pencegahan penyakit apabila ada pada tubuh kita. Nah, selanjutnya itu kurangi makanan mengandung banyak garam. Nah, maksudnya di sini yaitu garam bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi. Nah, bisa jadi kita terkena penyakit jantung. Sekian. Baiklah, sebagai kesimpulan yaitu manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk menghindari penyakit, misalnya itu makanan yang sehat, olahraga dan sebagainya. Kenapa ini keluar data, Ibu? Tadi buku kepalanya tiba-tiba pusing, setelah itu kehilangan kesadaran. Oh, berarti ini tanda-tandanya orang stroke, Ibu. Ini kasih resep obat, Ibu, baru kita tebus di apotek. A few moments later. Silahkan menunggu ya, Bu. Saya ambilkan obatnya terlebih dahulu. Baik, Bu, ini obatnya.